Aku bukan menantu sampah. Bab 839 Hadiah yang Canggung. Dalam sekejap, para tetua keluarga Qin yang masih curiga dan meragukan Rocky, saat ini satu persatu dari mereka mengubah nada bicara mereka jadi memuji Rocky. Selain Kinster, para tetua keluarga Qin lainnya sudah berusia 70-an. Permintaan akan kelezatan makanan sudah tidak begitu penting. Bagi mereka, bisa tetap menjaga kesehatan tubuh adalah tujuan terbesar mereka. Paman Samuel berdiri dan tersenyum, menurutku kali ini Yulia yang paling berbakti. Angpau besar yang berupa saham milik kakek ini harus diberikan padanya. Begitu dia selesai berbicara, beberapa tetua keluarga Qin satu persatu juga ikut setuju. Nando yang berdiri di samping, tampak sangat tidak senang. Suasana barusan tadi ini sangat ramai dan terlalu bersemangat, bahkan dia saja tidak dapat satu sendok bubur itu, padahal dia ingin mencicipinya juga. Dia sudah lama bekerja keras, bahkan telah menghabiskan banyak uang untuk menyuap pelayan agar melakukan kecurangan ke bahan makanan Yulia. Dia tidak menyangka, malah kalah telak seperti ini. Adapun ahli kuliner Chef Diova yang banyak dicari orang ini, sudah lama terpojok oleh orang-orang. Sekarang keluarga Qin seperti banyak bintang yang mengitari bulan. Mereka mengelilingi Rocky untuk menanyakan banyak hal. Terutama, setelah mereka tahu identitas asli Rocky yang seorang kurator atau kepala manajemen rumah sakit, mereka pun semakin menghormati dan kagum padanya. Mereka berebut bertanya mengenai asuransi kesehatan. Kinster lega dan menyeringai gembira. Dia berdiri dan berkata, "Semuanya sangat berbakti dan punya niat baik. Aku akan memberikan angpau sebesar 6 miliar kepada semuanya. Adapun 5% saham perusahaan Kings serta giok kepala keluarga Qin akan kuberikan kepada Yulia." Semuanya pasti merasa tidak apa dan tak keberatan kan jika aku memberikan kedua benda ini ke Yulia. Semua orang di sana satu persatu tidak menunjukkan keengganan mereka. Kinster tersenyum dan menatap Rocky lagi, mengenai Tuan Rocky ini, karena telah memberikan hadiah yang sangat berharga, aku juga punya hadiah untukmu. Rocky buru-buru berkata, "Kakek, aku datang ke sini atas ajakan Yulia untuk membantunya. Aku tidak perlu sampai menerima hadiah itu. Hadiah ini, kamu tidak akan menolaknya." Kinster tertawa, "Menurutku, kamu juga sangat mengenal dan akrab dengan Yulia. Hubungan kalian seharusnya sangat dekat. Yulia kami ini biasanya tidak pernah membawa seorang pria pulang ke rumah. Dia juga jarang berhubungan dengan lawan jenis. Ketika dia bersamamu, aku selalu melihatnya tersenyum sebahagia ini. Aku mengumumkan, karena kamu dan Yulia sama-sama suka. Aku akan menjadi saksi untuk mencari dan menentukan tanggal pertunangan kalian di lain hari." Begitu Kinster mengatakan ini, Rocky langsung tercengang. Dia tidak menyangka bahwa hadiah yang dikatakan Kinster ini yaitu menikahkan Yulia kepadanya. Ini akan jadi masalah besar. Yulia juga tercengang dan sangat terkejut. Dia tanpa ada persiapan apapun tiba-tiba mau dinikahkan dengan Rocky. Hasil akhir seperti ini bahkan tidak pernah dia sangka. Dia sangat canggung, dia pun terpaksa berkata, "Kakek, aku dan Rocky ini hanya berteman. Dia sudah menikah. Benarkah?" Kinster mengerutkan kening, senyum di wajahnya memudar, memperlihatkan dia sedikit kecewa. Umurnya sudah 80 tahun dan sudah sangat berpengalaman. Dia bisa melihat dalam sekilas kalau Yulia punya perasaan terhadap Rocky. Ditambah lagi kemampuan dan keterampilan memotong Rocky yang sangat tenang dan rapi. Dia sudah menyimpulkan kalau Rocky ini orang yang tidak biasa,
dia sangat luar biasa. Awalnya, Kinster ingin menjodohkannya. Tapi dia tidak menyangka Rocky ternyata sudah menikah. Maaf, kakek, aku sudah menikah dan masuk ke pernikahan ke-4 tahun. Rocky juga mau tidak mau maju dan menjelaskan, aku benar-benar minta maaf. Aku seharusnya mengatakan dengan jelas dari awal kepada semuanya. Benar-benar sayang sekali. Kinster menghela napas berat dan merasa ini sangat sayang sekali. Dia bisa melihat Rocky ini orang yang punya ambisi hebat yang akan bisa melakukan hal-hal hebat. Dia ingin menjadikannya sebagai menantu keluarga Qin. Jika Yulia bisa mengambil alih kepala keluarga ini, lalu ada Rocky di sisinya, maka keluarga Qin pasti akan tumbuh dan berkembang pesat, bahkan bisa melampaui keluarga Su. Rocky tersenyum sambil minta maaf, menoleh dan berbisik kepada Yulia, maaf, aku membuatmu jadi canggung. Akulah yang harus minta maaf. Kata Yulia dengan santai, membuatmu di depan keluargaku ini, jadi diributkan dan salah pahami seperti ini. Hari ini, kamu sudah membantuku, kamu juga telah membuat kakekku sangat bahagia. Terima kasih ya. Setelah pesta ulang tahun selesai, Rocky menulis resep bubur obat dan memberikannya kepada Yulia. Kinster menghela nafas dan bahkan bertanya siapa istri Rocky. Dia masih saja ingin menarik Rocky masuk ke dalam keluarganya. Setelah Yulia mengantar Rocky keluar, Rocky memberitahu Yulia tentang keinginan Nando yang ingin menyuap dan membeli dirinya. Apa? Yulia tiba-tiba terlihat marah dan langsung mengepalkan tangannya dengan erat. Dia bisa-bisanya mau meracuni kakek. Benar-benar kurang ajar. Tidak bisa seperti ini, aku harus membongkar kebusukannya ini. Aku tidak boleh membiarkannya tetap tinggal di samping kakek lagi. Rocky menariknya dan berkata dengan dingin, aku sarankan kamu sementara ini jangan langsung membongkar kebusukannya. Nando ini diam-diam telah membangun kekuatannya sendiri di keluarga perusahaan Kings. Jika kamu menindak Nando sekarang, maka kekuatannya yang tersisa akan disembunyikan lebih dalam lagi. Apalagi dia malah akan menunggu kesempatan bagus untuk menyerang kakek. Setelah diingatkan, Yulia sadar dari kegegabahannya dan dengan tenang berkata, benar apa yang kamu katakan, aku yang terlalu lalai barusan. Mulai sekarang, aku tidak bisa terlalu fokus di samping Melanie. Aku akan menyiapkan pengawal untuk menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan kakek selama 24 jam. Rocky mengangguk. Dia tahu sekali kerja dari Yulia. Tidak perlu dirinya, Yulia pasti juga akan bisa menangani ini semua dengan sangat baik. Jika kamu butuh bantuanku apa saja, kamu bisa kapan saja meneleponku. Yulia mengangguk, menatap Rocky pergi dengan ekspresi dan tatapan mata yang rumit. Ketika Rocky naik taksi, dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan tanpa sadar mencoba untuk meminta Rocky tetap tinggal di sini. Namun, tangan Yulia yang terulur perlahan ditarik kembali. Dia hanya menatap taksi itu perlahan pergi hingga menghilang dari pandangan matanya. Dia menundukkan kepalanya, sentuhan kesedihan muncul di wajah cantik glamornya. Meski Yulia tidak mau mengakuinya, dia tidak bisa menghentikan hatinya yang tersentuh dan jatuh hati pada Rocky. Cih, akhirnya aku yang kalah. Yulia tersenyum kecewa dan menggelengkan kepalanya. Pada awalnya, dia sangat memusuhi Rocky. Tapi, setelah perlahan memahami Rocky, dia malah jadi semakin tertarik dengan Rocky. Hingga sekarang dia tidak bisa mengendalikan perasaannya sendiri. Yulia ingin sekali tidak seperti ini. Dia juga tidak ingin menyukai pria yang sudah beristri.
Jadi dia di luar selalu saja terlihat bersikap dan berbicara dingin kepada Rocky. Tapi yang namanya perasaan, dia sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Pada akhirnya, dia tetap jatuh cinta pada Rocky. Yulia mengangkat kepalanya, wajah cantiknya kembali jadi dingin. Dia telah memutuskan untuk mengubur perasaan ini di dalam hatinya. Dia tidak ingin mengganggu Rocky sedikit pun. Dia berbalik, menapakkan sepatu hak tinggi 10 incinya dan berjalan cepat menuju ke aula. Keluarga Qin tampaknya saja begitu tenang sekarang. Tapi sebenarnya arus deras yang bergelombang sedang berkecamuk di dalamnya dan mungkin akan meletus suatu hari nanti. Saat ini, Yulia merasa dia tidak bisa menganggap enteng dan tenang-tenang saja. Dia harus kembali ke keluarga perusahaan Kings dan membangun lagi kekuatan besar keluarga Qin. *****. Rocky sedang duduk di taksi, matanya tertunduk. Selama bertahun-tahun, keluarga Qin tidak menonjolkan dirinya sama sekali. Yulia juga selalu bekerja sama dengan Melanie melakukan semuanya, membantu Melanie untuk merapikan dan membangun perusahaan grup Su. Tapi sekarang, kelihatannya keluarga Qin tidak begitu tenang sama sekali. Jika Yulia memutuskan untuk kembali ke keluarga perusahaan Kings, khawatirnya akan terjadi perebutan kekuasaan lagi di kota sahaja. Namun, ini hanya masalah kecil baginya. Saat ini, beberapa kekuatan yang diam-diam dia kembangkan telah berkembang penuh dan sangat matang. Selama dia memberi perintah, kekuatan di bawahnya akan cukup untuk menggulingkan seluruh kota sahaja. Aku bukan menantu sampah. Bab 840 Kamu masih ingin mencari mati. Ponsel berdering, Rocky pun menjadi sadar setelah mendengar suara tersebut dan di layar ponselnya terlihat orang yang menelponnya adalah istrinya. Lalu Rocky pun segera mengangkat telepon dari istrinya, "Istriku, aku sudah mau sampai rumah." "Rocky, apakah kamu sudah di perjalanan untuk pulang? Sebaiknya kamu segera pulang." Suara Dewi terdengar sangat gelisah. Rocky menatap ke bawah. "Istriku, apa yang terjadi? Ada orang yang datang untuk mencarimu." "Intinya, susah dijelaskan juga, sebaiknya kamu segera pulang." "Baik, aku sudah mau sampai. Apakah ayah dan ibu berada di dalam rumah?" "Pengawal. Mereka berdua berada di dalam rumah, Disa juga menemaniku di samping." "Baiklah kalau begitu." Selesai berkata, Rocky pun mengernyit. Tidak diketahui juga apa yang sedang terjadi. Dirinya juga pertama kali mendengar suara istrinya yang terdengar begitu gelisah, jadi dia pun merasa sedikit khawatir. Tetapi, jika Disa berada di samping istrinya, maka dapat diketahui juga bahwa kondisi saat ini masih dapat dikendalikan. Tetapi bagaimanapun juga, Rocky juga harus segera pulang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 2 miliar, berikan taksi ini kepadaku. Rocky langsung memberikan sebuah kartu kepada sopir, lalu dia mengeluarkan sopir itu dari dalam taksi. Setelah itu dirinya pun langsung mengendarai taksi itu untuk menuju villa. Taksi yang dikendarai oleh Rocky melaju dengan sangat cepat. Dirinya berhasil melewati beberapa mobil sport seperti Ferrari dan juga Maserati. Keterampilannya yang begitu luar biasa pun membuat pengemudi lainnya merasa tercengang. Sial, seunit taksi dapat melaju dengan kecepatan mobil balap, ini sungguh luar biasa sekali. Nando duduk di dalam mobil Ferrari merah. Dia baru saja selesai menghadiri sebuah pesta ulang tahun dan dia sedang merangkul seorang selebriti wanita yang baru berhasil dipancing oleh dirinya. Seketika,
Seunit taksi melaju dengan sangat cepat dan wajahnya pun tersiram air setelah taksi itu melewati mobilnya. Ah! Selebriti wanita itu pun menjerit. Sekujur tubuh Nando menjadi kotor, setelan putih bermereknya yang baru dibeli pun ternoda dan ini membuatnya menjadi sangat marah. Apalagi setelah melihat sopir taksi itu yang mengulurkan tangannya dan menunjukkan jari tengah kepada dirinya, ini membuatnya menjadi semakin emosi. Nando tertegun, ketika melihat sopir taksi itu adalah Rocky, dia menjadi semakin emosi. Setelah itu dia pun segera menginjak pedal gas dan berkata, "Rocky, aku pasti akan menabrakmu." Rocky memegang setir mobil dengan satu tangan dan dia melirik ke kaca spion dengan tatapan yang dingin. Rocky sejak awal sudah mengetahui bahwa orang yang berada di dalam mobil Ferrari merah itu adalah Nando, jadi dia pun sengaja melewati jalan yang terdapat genangan air, supaya Nando tersiram air kotor. Ingin menyogok dirinya dengan 40 miliar. Jumlah uang itu pun tidak cukup bagi dirinya untuk mengadakan sebuah pesta pada dulu. Rocky melihat Nando sedang mengejarnya dari belakang melalui kaca spion. Pria itu terlihat seperti seekor singa yang marah, lalu dia pun mencibir dan menginjak pedal gas. Mengenai keterampilan mengemudi, Rocky tidak pernah kalah terhadap siapapun. Boom! Rocky menginjak pedal gas lagi. Taksi bekas itu pun seolah-olah seperti seekor ular yang bergerak dengan lincah. Mobil Ferrari merah itu terus mengejarnya di belakang. Tiba-tiba suara boom terdengar dan mobil Ferrari itu pun menabrak seunit mobil Honda putih. Bang bang bang. Beberapa unit mobil pun saling menabrak. Kepala Nando terbentur kaca mobil dan berdarah. Lalu dia pun memegang kepalanya dengan sambil memaki-maki. Rocky mengangkat bahunya, lalu dia memutar setir mobilnya dan bergegas melaju ke arah rumahnya. Rocky pun mengerem taksi yang dikendarai oleh dirinya dan taksi itu pun berhenti di depan villa dengan tepat. Rocky keluar dari dalam taksi dan segera bergegas menuju ke dalam villa. Ketika Rocky berjalan sampai di depan pintu, dia melihat seseorang keluar dari dalam mobil Porsche hitam. Ketika melihat orang itu, ekspresi wajah Rocky pun menjadi serius dan dia pun bergumam dengan dingin, "Kamu masih ingin mencari mati?" Orang yang keluar dari dalam mobil itu adalah Selvi. Tetapi, jika dibandingkan dengan dulunya yang bersifat angkuh, Selvi saat ini berjalan dengan menggunakan tongkat, lengan kanannya juga dipasang gip, dia berjalan dengan bantuan seorang pengawal wanita dan dia pun menatap Rocky dengan penuh rasa dendam. Rocky berkata, "Kamu datang ke rumahku untuk apa?" Suara Rocky terdengar dingin. Selvi bergemetaran setelah mendengar perkataannya dan dia pun mundur beberapa langkah ke belakang dengan tidak terkendali. Setelah posisinya seimbang, Selvi menatap Rocky dengan tajam dan mengatakan, "Rocky, suatu saat nanti kamu akan mati di tanganku. Aku menanyakan kamu datang ke sini untuk apa?" Rocky sudah tidak dapat bersabar lagi, lalu dia pun berkata, "Aku memberikan peringatan terakhir kepadamu, jika kamu masih berani melakukan sesuatu terhadap keluargaku, lain kali aku tidak hanya akan menghancurkan lenganmu, melainkan nyawamu. Katakan, di mana keberadaan istriku?" Rocky menunjukkan aura yang sangat menakutkan, ini pun membuat kaki Selvi menjadi lemas dan hampir terjatuh. Untung saja, pengawal wanita di sampingnya segera memapahnya. Selvi mengertakkan gigi dan berkata, "Istrimu berada di dalam villa, dia sedang bersama dengan ibu mertuamu, aku tidak melakukan apapun terhadap istrimu." Hehe. Rocky tersenyum, lalu dia pun berkata dengan dingin, "Seharusnya kamu mengetahuinya juga,
Jika berani membohongiku akan mendapatkan akibat yang seperti apa. Selvi menjadi semakin emosi, lalu dia pun berkata, Rocky, kamu sudah menghancurkan satu lenganku dan sebagian pengawalku, bahkan rumahku juga. Apakah kamu masih mengira betapa tidak tahu dirinya aku dan datang ke sini untuk mencari mati? Rocky bergumam dengan dingin, baguslah, jika kamu masih menyadarinya. Kamu adalah orang gila. Selvi berkata dengan mengertakkan giginya, aku datang ke sini itu karena perusahaan Arta Cloud istrimu mempunyai hubungan bisnis dengan keluarga Zhao. Jadi ibuku datang ke sini untuk menandatangani kontrak. Hanya karena ini, Rocky menaikkan kedua alisnya dan wajahnya masih terlihat dingin. Selvi berkata dengan marah, untuk apa aku membohongimu? Jika bukan karena ibuku yang bersikeras untuk datang ke sini, aku juga tidak akan datang ke sini. Selvi sudah pernah merasakan apa yang disebut sebagai penderitaan dan dia pun merasa sangat dendam terhadap Rocky. Malam itu, Rocky membawa sekumpulan orang ke dalam villa Selvi. Mereka menghancurkan satu lengan Selvi, bahkan villa milik Selvi juga dihancurkan. Selvi tidak akan melupakan adegan itu sampai dirinya mati. Saat ini dia merasa sangat takut dan merasa sangat dendam terhadap Rocky, jadi dia juga sama sekali tidak ingin menemuinya. Oke. Rocky mengangguk, saat ini aku akan masuk ke dalam villa. Jika istriku terjadi sesuatu, aku pasti tidak akan melepaskan kamu. Selesai berkata, Rocky pun meninggalkan Selvi dan berjalan menuju ke dalam villa. Selvi mengepalkan tangannya dengan marah di belakang Rocky dan kedua matanya pun memerah. Selvi ingin menggigit sepotong daging tubuh Rocky. Dia ingin menghisap darahnya dan menggerogoti tulangnya. Saat ini dirinya sudah menjadi cacat dan villanya juga sudah dihancurkan. Semua ini karena ulah Rocky. Saat ini, Selvi hanya dapat tinggal di villa milik ibunya untuk memulihkan lukanya dan setiap harinya dia pun hidup dengan penuh rasa dendam terhadap Rocky. Rocky, suatu saat nanti, aku akan memberitahumu apa yang dikatakan sebagai penderitaan sesungguhnya. Rocky berjalan ke ruang tamu dengan aura yang sangat menakutkan dan dia pun tiba-tiba mendengar suara tertawa. Direktur Sutinah, kamu tidak perlu membawa begitu banyak barang ketika datang ke sini, cukup orangnya yang datang saja. Jenny duduk di atas sofa dan berkata dengan sambil tertawa. Sutinah mengenakan setelan Chanel yang berwarna putih dan dia pun tertawa dengan elegan sambil mengatakan, dengar-dengar belakangan ini, kesehatan Direktur Liu tidak terlalu baik, jadi aku pun membawa kontrak ke sini, apakah telah mengganggu kalian? Tidak, bagaimana akan mengganggu? Jenny berusaha untuk menunjukkan senyumannya. Rocky berjalan ke dalam dengan ekspresi wajah yang serius. Dia melirik Sutinah sejenak, lalu dia pun menatap Jenny. Bu, kamu sudah pulang dari rumah sakit. Kamu masih berani untuk berkata, ketika Jenny melihat Rocky, dia pun merasa sangat emosi dan ingin memakinya, tetapi Sutinah masih berada di sini, jadi dia pun hanya dapat bersabar. Lalu dia pun mengatakan, Dewi mempunyai kerja sama dengan perusahaan keluarga Zhao dan Direktur Sutinah datang ke sini untuk menandatangani kontrak. Titik.